Semua berawal dari kehausan akan dunia. Siapa yang tidak tertarik dengan kemewahan dunia? Dan tidak sedikit pula orang yang menghalalkan semua itu demi mencapai di puncak kesuksesan materi. Materi bukan segalanya, tapi segalanya butuh materi. Siapa yang tidak asing lagi mendengar kota Surabaya? Ya, betul. Surabaya menyimpan satu di antara kisah sejarah spiritual dari sekeluarga yang menjalani kegiatan pesugihan. Siapa yang tidak tahu lagi dengan rumah yang berlokasi di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Ya, betul. Itu adalah rumah yang menurut cerita di luar yang sangat mistis di kota Surabaya, yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar dan kita saksikan. Dari berbagai sumber melakukan kegiatan pesugihan dari keluarga yang berada di rumah Surabaya tersebut. Rumah apa yang akan admin bahas pada hari ini? Ya, mereka melakukan kegiatan pesugihan sekeluarga yang sempat berhenti memberi tumbal manusia dan digantikan dengan tumbal hewan. Bahkan kabarnya rumah itu sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1988. Benar atau tidaknya, tapi itulah yang ramai diperbincangkan segelintir masyarakat. Bahkan tak sedikit pula yang menjadikan rumah tersebut untuk ajang uji nyali, ajang eksplor, ajang penasaran, sehingga mengundang masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke rumah tersebut hanya untuk mengetahui ada kemistisan apa atau kegaiban apa yang menyelimuti rumah tersebut. Bahkan pada tahun 2014 sampai diangkat ke dunia perfilman lebar yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Ya, itulah Rumah Darmo. Siapa yang tidak mengenal lagi dengan legenda atau cerita yang ditimbulkan dari masyarakat sekitar yang merasa ada sosok-sosok berbau mistis dari terjadinya keluarga rumah Darmo di Surabaya. Film tersebut menggambarkan sedikit banyaknya kisah perjalanan yang terjadi pada jejak terciptanya spiritual rumah Darmo Surabaya. Menurut sumber yang beredar, rumah mewah tersebut menjadi angker semenjak kosong dan ditinggal oleh pemiliknya. Konon katanya pemilik dari rumah Darmo Surabaya adalah para pelaku pesugihan. Kekayaan sudah menguasai dirinya. Dunia sudah mengejar dirinya. Mereka menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri tanpa memperdulikan manusia sekitar. Karena dari kekayaan itulah tumbal-tumbal manusia berjatuhan atas adanya rumah Darmo. Begitu banyak harta yang mengitari keluarga tersebut. Bahkan parahnya, kebiasaan mereka selalu memberikan tumbal nyawa manusia. Bahkan sempat keluarga tersebut menggantikan tumbal nyawa manusia dengan nyawa binatang. Perubahan itu dilakukan oleh sebelah pihak oleh keluarga Darmo untuk menghindari dari keterbiasaannya memberikan tumbal manusia yang berakhir petaka. Suatu hari saat keluarga itu ingin melakukan
perjalanan dengan kapal laut ke Pulau Bali. Mereka mengalami tragedi naas, kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Sementara itu ada 2 orang anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu. Keduanya sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut sebelum akhirnya meninggal dunia. 2 orang yang tidak ikut dalam perjalanan laut itu yang menewaskan anggota keluarga kaya raya tersebut adalah seorang bayi dan pembantu rumah tangga. Bahkan cerita yang beredar di luar sana, bayi dan pembantu rumah tangga itu kabarnya dibunuh oleh sekelompok orang. Ada pula yang bilang mereka dibunuh oleh sosok gaib yang bertubuh besar. Ada pula menurut cerita beredar, anak bayi tersebut tumbuh dewasa hingga saat ini. Namun keberadaannya masih belum diketahui. Menurut kesaksian security komplek, selalu ada perempuan muda yang menaburkan bunga di setiap malam Jumat Kliwon. Menurut kesaksian sekitar, sosok anak gadis tersebut itu adalah bayi yang selamat dari keganasan rumah Darmo. Setiap menaburkan bunga, anak perempuan itu hanya di dalam mobil, dan yang menaburkan adalah supir dari anak tersebut. Kabarnya rumah tersebut juga sempat disewakan kepada keluarga lain. Tetapi naasnya kemudian keluarga tersebut juga tewas dengan tidak wajar. Banyak cerita yang beredar, sosok dari yang ingon-ingonnya dari rumah Darmo itu masih menyelimuti di rumah Darmo Surabaya. Siapa saja yang menempati rumah itu, maka akan mendapatkan kutukan yang sama. Bahkan pada tahun 1997, rumah itu sempat terjadi tragedi kebakaran yang tidak diketahui penyebabnya hingga sekarang. Tersisa hanya bangunan-bangunan bertumbuh tembok dan rerumputan dari sekitar halaman rumah Darmo Surabaya yang menambah kesan mistis, kesan spiritualis, dan mengundang aura magis sehingga bisa mendapatkan aura-aura kegaiban yang ditimbulkan dari aura sekitar. Itulah segelintir kisah mistis ganjil dalam rumah Darmo Surabaya yang kemudian diangkat saat ini di dalam dunia perfilman layar lebar yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo.